senang sekali saya Andi Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Meskipun cuaca mendung atau hujan, penggunaan sunscreen tetap penting. Awan hanya menyaring sekitar 20% sinar UV, sehingga 80% sisanya masih dapat menembus dan merusak kulit. Mari simak bagaimana sinar UV dapat mempengaruhi kesehatan kulit kita dan mengapa perlindungan tetap diperlukan sepanjang waktu. Meskipun seringkali kita merasa aman dari sinar matahari saat cuaca mendung atau hujan, ternyata 80% sinar UV tetap bisa menembus awan dan mencapai permukaan bumi, hingga merusak kulit. Paparan sinar UV dapat menyebabkan bintik kemerahan, sunburn, pigmentasi, kerutan, aging spot, dan yang paling penting kanker kulit. Jadi penggunaan sunscreen tetap sangat penting setiap hari, bahkan di dalam rumah, terutama jika jendela kaca besar atau meja kerja dekat dengan kaca. Sinar UV masih bisa menembus kaca, jadi tetap disarankan untuk menggunakan sunscreen. Selain itu, ada juga sinar lain seperti visible light dari lampu, laptop, dan HP yang juga dapat merusak kulit. Untuk ini, gunakan sunscreen berpigmentasi atau tinted sunscreen. Sinar UV terbagi menjadi UVA, UVB, dan UVC. UVA memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan dapat menyebabkan kulit lebih gelap, skin aging, kerutan, dan flek hitam, serta kanker kulit. UVB lebih menyebabkan sunburn dan juga kanker kulit. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedua jenis sinar UV ini sangat penting. Pemilihan sunscreen. Jadi pemilihan sunscreen itu kita bisa sesuaikan dengan tipe kulit sebenarnya. Jadi kalau untuk kulit yang cerah, yang lebih putih, misalnya kulit Chinese contohnya ya, kita harus memilih sunscreen yang SPF-nya lebih tinggi. Minimal itu SPF 50. Kemudian sebelumnya kita harus kenal dulu ya. Jadi SPF itu yang kalau kita beli sunscreen kan ada tulisan SPF-nya. Nah, SPF itu sebenarnya dia proteksi terhadap ultraviolet B. Nah, sedangkan ada juga tulisannya PA++ ya. PA++ atau plus itu melindungi kulit kita terhadap sinar ultraviolet A. Jadi sebenarnya sunscreen yang baik itu harus bersifat broad spectrum, jadi bisa melindungi kulit kita terhadap UVB maupun UVA. Jadi kulit yang lebih cerah itu sebaiknya menggunakan SPF minimal 50 dan PA++. Sedangkan kalau kulit yang sawo matang atau lebih gelap, minimal SPF 30 dan PA++. Tuh, sebaiknya seperti itu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan jenis kulit, ada yang kulitnya berminyak, ada yang kulitnya kering, ada yang kulitnya tipe berjerawat, itu juga bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya kulitnya kering, bisa menggunakan sunscreen yang sudah ada tambahan moisturizernya misalnya. Kemudian kalau kulit berjerawat atau kulit sensitif, sebaiknya memilih sunscreen yang physical. Physical itu yang kalau kita lihat tulisan di balik sunscreen-nya itu kita bisa lihat ada kandungan zinc oxide atau titanium oxide. Tuh. Gunakan sunscreen 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah. Aplikasikan sekitar 1/4 sendok teh atau 2 ruas jari untuk wajah dan leher. Reapply setiap 2-3 jam, terutama jika berkegiatan di luar ruangan, berenang, atau berkeringat banyak. Gunakan sunscreen yang tahan air. Tetap gunakan sunscreen meskipun cuaca mendung atau di dalam rumah. Lindungi kulit Anda dari bahaya sinar UV setiap hari. Jangan lupa selalu gunakan sunscreen untuk melindungi kulit Anda. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau lebih dikenal dengan nama Dani Pomanto digadang-gadang akan meramaikan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana kesiapan dari Dani Pomanto yang akan melawan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan semakin mendekat. Para calon gubernur telah mempersiapkan diri masing-masing menuju pemilihan gubernur tahun 2024 ini. Salah satunya Dani Pomanto yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Calon gubernur Sulawesi Selatan, Dani Pomanto akan berhadapan dengan pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati yang tak lain dan tak bukan adalah mantan wakil dari Dani Pomanto pada pemerintahan Kota Makassar. Dani Pomanto mengucapkan selamat kepada Fatmawati dan Andi Sudirman atas penyampaian usulan paslon pada rapat pleno yang disampaikan langsung oleh Rusdi Masse.
Ia menyampaikan bahwa dengan adanya pasangan ini, kristalisasi politik di Makassar akan lebih cepat. Alhamdulillah saya sampaikan selamat kepada Ibu Fatma dan Pak Andi Sudirman. Itu berarti kristalisasi politik di Makassar akan lebih cepat karena sudah ada pasangan kan. Nah, begitu. Calon tergantung partai koalisi. Ini sementara partai-partai lain sudah langsung terkonsolidasi sendiri. Sudah ada yang fix Pak sekarang? Sudah ada yang fix usungannya ke Bapak? Yang sudah fix kan PDIP. Saya sudah punya modal sendiri. Insya Allah dekat-dekat ini akan terlihat koalisinya. Seberapa optimis Pak Wali berhadapan dengan Pak Fatma? Ya harus optimis lah, harus optimis. Optimis itu tidak ada ukurannya. Ya optimis. Dengan tidak optimis itu dua hal yang berbeda. Kalau saya optimis. Kita tahu dua kekuatan besar ini menyatu begitu Pak Wali. Apanya? Antara Nasdem dengan Andi Sudirman. Kita hargai, tapi kan ada kekuatan lain. Langit ini banyak. Ya, tidak satu langit, ada 7 langit. Ya. Denny Pomanto juga menegaskan, gambaran di pemilihan legislatif akan sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Atas dasar itu, ia optimis upayanya menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk dengan Gerindra, akan menjadi tahap untuk bisa melaju ke tingkat berikutnya. Denny Pomanto menyebut bahwa jika koalisi itu terbentuk, ia siap melawan siapa saja, termasuk melawan pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Ya, kabarnya. Tidak ada bola muntah Golkar, itu komunikasi sudah ada, tapi kan saya tidak pernah sampaikan ke kita semua. Ya. Intens. Golkar akan bermain kejutan katanya dan itu untuk Ya. kita. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya. Semua itu politik itu begitu. Kalau ini seperti ini pasti ada lawannya seperti ini, selalu begitu. Tapi kabarnya mau ketemu Pak TP Pak. Apa kata Pak? Selalu, saya selalu ketemu biar ketemu di udara juga boleh, biasa selalu. Kalau Ya. paket koalisi PDP, Demokrat dan P3 kemungkinan akan Besar juga, besar. Jadi semua menarik barang-barang ini dengan deklarasi tadi malam itu kristalisasi akan lebih cepat. Denny Pomanto juga menyebut bahwa prinsipnya adalah menjadi gubernur Sulawesi Selatan yang menjadi penopang utama IKN harus didukung oleh pemerintah pusat. Tanpa dukungan pemerintah pusat, maka Denny Pomanto mengatakan kita tidak usah maju. Andrea Riren Karina, Muhammad Saiful, Unas TV. Wisuda menjadi momen membanggakan sekaligus mengharukan, tak hanya bagi para wisudawan, tetapi juga para pendamping mereka. Begitupun yang dirasakan oleh pendamping wisudawan Unhas gelombang pertama pada 28 Mei 2024 kemarin. Begitu berharganya momen ini, tak jarang para pendamping wisudawan yang berasal dari luar daerah hanya untuk menyaksikan kelulusan keluarga mereka. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan wisuda periode 2024 gelombang pertama pada 28 Mei 2024. Wisuda menjadi momen untuk merayakan keberhasilan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Di momen bahagia ini, biasanya para wisudawan akan didampingi oleh orang-orang tercinta, mulai dari teman, keluarga, hingga pasangan. Alberto dan kawan-kawan, mahasiswa asal Kabupaten Asmat, Papua Selatan, turut meramaikan wisuda rekan-rekan seasalnya. Tak ada keluarga yang hadir, ia mengatakan kehadiran teman-teman dari daerah yang sama dapat memberikan semangat bagi rekan-rekan mereka yang diwisuda pada hari ini. Kami sudah mau 4 tahun juga di sini. Oh, jadi Tapi sudah lama di Makassar. dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Asmat Papua Selatan. Kebetulan keluarganya sini sudah. Iya, teman-teman. Oh, teman-temannya dari mana Kak? Mahasiswa yang di sini? Kalau kami dari Fakultas Keperawatan. Oh, yang wisuda keperawatan. Keperawatan juga. D3. Oh, D3 D3 keperawatan. keperawatan. Oh, gimana perjalanannya ke sini Kak? Ya, kalau ceritanya dari awal memang pertama ke sini ya banyak angan-angan. Harapan juga dari orang tua. Banyak rintangan dan cobaan juga yang kami lalui itu begitu banyak. Tapi hingga ya sampai saat ini sangat senang dan bangga sekali. Apalagi lihat teman-teman. Kemarin kami juga beberapa 22 orang sudah pertama. Sudah iya wisuda di periode yang pertama, ini yang kedua. Jadi asalnya 14 sama orang. semua dia? Iya, asalnya semua sama. Berarti sudah lama semua di Makassar. Iya. Di Makassar tinggal di mana? Di Wisma 2 UNAS sebelah Ramses. Keluarga ada yang datang.
Ya kalau keluarga kayaknya mungkin ada beberapa saja yang datang, tapi tidak semua. Ia mengatakan jarang keluarga mereka yang hadir dalam wisuda dikarenakan jarak serta biaya yang harus dikeluarkan untuk ke Makassar yang tidak sedikit. Untuk ke Makassar, masyarakat Asmat dapat menempuh jalur udara ataupun laut. Harga tiket pesawat sendiri berkisar 4 juta rupiah dengan lama perjalanan 3 jam. Sedangkan jalur laut dapat menghabiskan waktu 5 hingga 6 hari dengan harga tiket sekitar Rp800.000. Namun bagi beberapa keluarga, kendala jarak dan biaya tak menjadi penghalang untuk hadir dalam momen berharga ini. Salah satunya Julius Upa. Ia dan keluarga jauh-jauh datang dari Palu lengkap dengan pakaian senada untuk menghadiri wisuda putri kesayangannya. Ya, perjalanan dari Palu itu sangat sungguh luar biasa. Membuat kami terasa capek, lelah, semua badan sakit. Tetapi setelah tiba di sini beberapa hari, 1 malam lamanya, itu semua terobati rasa sakitnya. Maka kami sangat bersyukur, berbahagia sekali ketika kami melihat anak kami itu setelah dipasangkan ya, kami itu sangat senang sekali melihatnya. Dan rasa capeknya dari jalan itu semua terobati semua. Kalau kita hitung per orang saja itu untuk biaya bus saja itu 300.000 di luar makan. Pergi atau pulang pergi? Itu kalau pulang pergi itu 600 satu orang. Oke, dan berapa orang yang datang? Nah, sekarang kita bawa 6 orang ke sini. Iya. Jadi memang perjuangan. Iya. Meskipun harus merogoh kocek yang tak sedikit dan menempuh perjalanan yang melelahkan, Yulis mengaku rasa lelahnya terbayarkan dengan menyaksikan kelulusan putrinya. Iva Syarahman, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, wakil Ekura yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.